umat yang tidak semasa dengan Rasul. Betul? Jaraknya jauh. Tidak semasa, tidak pernah duduk, tidak pernah tatap muka, tidak pernah secara langsung mendengarkan hadis Rasulullah. Tetapi Rasulullah memberikan pintu peluang bagi setiap orang muslim. Tidak harus sahabat saja, orang-orang yang hidup di zaman Nabi, bahkan umat yang paling terakhir. Antara ini umat dengan Rasulullah ada penghubung berupa iman, dan sering-sering bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah adalah orang yang nantinya di padang mahsyar paling dicintai oleh Rasul, paling dekat oleh Rasul, dan orang yang paling dekat duduknya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Inna min ahabbikum ilayya, orang yang paling aku cintai. Paling aku cintai, bukan orang yang aku cintai, berarti di atasnya. Wa aqrabikum minni, dan orang yang paling dekat, bukan sekedar dekat, paling dekat, paling disenangi, paling dekat. Masya Allah, derajat segala-galanya. Paling afdol, paling utama, paling dicintai, paling disukai, paling perek tempate kali Rasulullah. Sinten niku? Aktsarukum alayya shalah, orang yang paling banyak napa? Duitnya, dijawab napa? Mobile, aset rumahnya, napa tambahi? Aktsarukum alayya shalah, bahkan orang yang tidak punya sama sekali, bahkan orang sama sekali hidupnya selalu berada di gubuk seandainya, tidak pernah menikmati kelezatan makanan atau minuman, atau mengendarai kendaraan yang mewah. Hidupnya dalam kondisi susah menurut zahirnya, ekonomi lemah, uang tidak ada, pekerjaan belum sampai, tapi bisa meraih derajat pertama duduk dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang itu orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah kula kalih panjenengan diaturi kalih Abah Rafiq teng mriki bareng-bareng solawat. Bareng-bareng enak Pak. Enak. Nek solawat piyambakan pegel. Tapi nek solawat bareng-bareng sing ngantuk melok bagian. Loh, Allahumma sholli ala Muhammad. Loh nggih. Ndak mungkin kabeh seandainya diundang satu tok sing ngantuk gak diundang, ndak mungkin. Setiap perkumpulan, baik itu pengajian, baik itu zikir, lebih-lebih sholawat yang hadir, bahkan sing nebeng mawon, sing nebeng. Napa nebeng niku? Nunggu mangan. Nunggu kan wonten mangane biasane. Ndak mungkin ndak ada makannya di sini, pasti ada makan. Saya tambah gemuk. Mudah-mudahan berkah manfaat. Amin. Nebeng, kepanasan ikut nebeng, kehujanan ikut mampir. Tidak ada tujuan sama sekali untuk hadir, tapi gabung dengan orang-orang yang baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ketika ada malaikat menyodorkan kepada Allah, ya Allah, di sana di GKB, di Masjid Babus Salam, banyak kelompok-kelompok dari kalangan umat Nabi Muhammad, laki-laki dan perempuan datang demi untuk mencintai Rasulmu ya Allah. Semuanya. Kira-kira apa yang kau berikan? Apa kata Allah Ta'ala? Ankumu maghfurun lakum. Katakan kepada mereka dosanya habis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah, Ankumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian, bubarlah kalian, keluarlah kalian dari Masjid Babus Salam, dosa ludes, entek, bersih. Amin Allahumma.
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak akan mengingkari suatu janji. Dosa kita pasti akan dibersihkan oleh Allah. Satu malaikat mengatakan, maaf ya Allah, cuma ada orang datang tujuannya kenapa dia? Kok modelnya kompak? Utang lesu, boleh sarapan gratis. Nebeng tok. Dalam hadis ini ku banyak dosanya. Khotok, pokoknya full dosanya, penuh dosa. Sampai Rasulullah menggunakan kata-kata sighat mubalaghah, khotok, pecandu kemaksiatan, khotok, pelopor kejahatan. Sisi riwayat mengatakan laisa lahu hajat, datangnya tidak punya hajat sama sekali, nimbrung tok, mampir tok, nebeng tok, sepundi. Kata malaikat, ya nopo diampuni. Apa kata Allah? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kelompok, setiap orang yang ikut nebeng dosanya sama diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang hadir dengan hati yang khusyuk? Bagaimana hadir dengan keikhlasan niat? Bagaimana hadir diiringi dengan niat untuk memakmurkan rumah Allah sebelum memakmurkan surganya Allah? Bagaimana niatnya hadir demi untuk mendapatkan syafaat Rasulullah? Bagaimana niatnya ingin menghubungkan ukhuwah Islamiyah antar orang muslim? Bagaimana niatnya semata-mata untuk mendapatkan husnul khotimah? Maka pendapatannya, penghasilannya lebih besar dikarenakan karena ada sifat-sifat mulia yang telah dimiliki oleh orang tersebut. Oleh sebab itu kita berharap mudah-mudahan melalui sholawat kepada Nabi Muhammad hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang sakit dari keluarga kita mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah berkat Rasulullah. Yang mungkin masih ada sangkut pautnya dengan utang mudah-mudahan segera dilunasi oleh Allah. Yang mungkin punya hajat duniawi ataupun hajat ukhrawi berkat salawat insyaallah dikabulkan oleh Allah. Dan semua apa yang menjadi harapan kita saat ini antara kita dengan Allah. Istri tidak tahu, anak tidak tahu, tetangga tidak tahu, teman tidak tahu, tapi Allah Ta'ala Maha tahu. Kita bertawassul, berwasilah kepada Rasulullah, insya Allah keluar dari majlis ini semua hajat kita dipermudah oleh Allah, semua hajat kita dikabulkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Niku triknya Imam Ahmad Ar-Rifai. Sinten Pak? Imam Ahmad Ar-Rifai, salah satu ulama ahli tariqah, namanya tariqah Rifaiyah. Ya, temriki sanjange Rafiq gabungan Ustaz. Nggih Qadiriyah, nggih Syadziliyah. Tapi kata Syadziliyah luwih nemen, soal lemu-lemu. Mangan terus mayoran syukur. Alhamdulillah. Nggih Qadiriyah, nggih Syadziliyah. Senengane niku mayoran, mangan mantun niku salate 1000 rakaat ngoten. Maca Quran 15 juz. Ngoten nggih. Napa mangane tok mawon kita niki nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Niki Imam Ahmad Ar-Rifai. Beliau selalu bertawassul, pengen ziarah, pengen nemen, pengen haji, pengen umroh, pengen muwajahat tenggene makam Rasulullah, tapi dereng keturutan. Bagaimana tawassulnya? Memperbanyak sholawat dan mengirimkan sholawat nek wonten tiyang haji umroh, titip salam sampai ke Rasul. Monggo dipakai. Di Indonesia banyak antrian entah berapa dengan pakai niki triknya Imam Ahmad Ar-Rifai. Senengane sholawat, senengane napa? Sholawatan. Kalau setiap ada orang mau haji beliau ziarahi, tolong yo salamku sampai ke Rasulullah. Ketika ada orang ingin umroh, tolong yo salamku sampai ke Rasul.
itu berbulan-bulan, bertahun-tahun ngoten Imam Ahmad Ar-Rifai. Pun setelah Allah Ta'ala mentakdirkan beliau bisa berangkat ke kota Madinah, ke kota Makkah untuk haji dan untuk umrah, beliau membuat syair saat berada di depan makam Rasulullah. Fi halatil bu'di kuntu ursiluha, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha, tuqabbilul arda anni wa hiya naibat. Ya Rasulullah, dari daerahku yang jauh, saya hanya bisa mengirimkan ruhku untuk ziarah ke makammu ya Rasulullah. Monggo dipakai Pak, dipakai. Salah kalau orang ziarah Rasul kudu nunggu haji, kudu nunggu umrah. Rasulullah enggak mengenal yang namanya jauh dari umatnya. Cuma kadang-kadang umat yang jauh dari Rasulullah. Sholat jamaah untuk mendekatkan kita dengan Rasulullah. Oke. Manakipan untuk mendekatkan kita dengan para aulia illah. Istighathan untuk mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sunnah-sunnah isyraqnya, duhanya, witirnya, sodaqahnya, infaknya, dan amal-amal soleh yang lainnya yang diajarkan oleh Rasulullah adalah penghubung antara kita kepada Rasulullah. Lanjut cerita, kata Imam Ahmad Ar-Rifai, fi halatil bu'di, dari jauh daerahku ya Rasulullah, ruhi kuntu ursiluha, saya hanya bisa mengirimkan ruhku saja lewat orang haji, lewat orang umrah, lewat solawatan di daerahku. Wahia anni tuqabbilul arda anna ibati, yang aku jadikan ruhku itu dahulu untuk mencium ini makamu ya Rasulullah. Wa hadhihi daulatul asbah, saat ini saya di depanmu ya Rasulullah. Wa hadhihi daulatul asbah, saat ini saya bisa berziarah. Monggo dipakai para rawuh. Hajat dunia, hajat ukhrawiyah, pintunya satu, yaitu senang kalian Rasulullah, cinta kalian Rasulullah. Wa hadhihi daulatul asbah, saat ini aku hadir. Niki Imam Ahmad Ar-Rifai, famdud yaminaka, keluarkan tanganmu ya Rasulullah. Allahu akbar. Famdud yaminaka, aku mohon keluarkan tanganmu ya Rasulullah. Likai tahla biha syafati, biar aku cium menggunakan mulutku ya Rasulullah. Dulu aku cuma pakai perasaan rohku mencium tanganmu ya Rasulullah. Dulu aku hanya pakai roh bisa bertatap muwajah di makamu. Tapi saat ini Allah yang selalu menyampaikan salamku kepadamu, yang selalu mengaturkan salamku kepadamu, saat ini Allah menghendaki di depanmu ya Rasulullah, tolong keluarkan tanganmu. Dikeluarkan tangan Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, dari makam Rasulullah, dicium oleh Imam Ahmad Ar-Rifai, Allahumma sholli ala Muhammad. Para rawuh ingkang kawula muliakan, inilah yang perlu untuk kita perhatikan. Di masa-masa semacam ini, umat mulai menjauhi Rasulullah, umat mulai membelokkan syariat Rasulullah, umat berusaha untuk menjadikan antara umat dengan Rasulullah sebagai pemisah, baik dengan acara ini, acara itu yang jauh dari acara yang diadakan oleh Rasulullah. Maka melalui majelis sholawat ini kita berharap mudah-mudahan kecintaan kita tambah, mudah-mudahan kecintaan kita tambah, mudah-mudahan kecintaan kita tambah, cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah subhanahu tabaraka wa taala, dulu mimbar Rasulullah itu terbuat dari pelepah kurma. Dulu mimbar yang dipakai Rasulullah niku terbuat daripada pelepah kurma. Itu bertahun-tahun seperti itu. Jadi nek khutbah pun bersandar di pelepah kurma, di pohon kurma, pohon kurma bersandar khutbah beliau.
Setelah beberapa tahun kemudian ada salah satu anak muda pinter buat bahasanya apa nih sing tukang kayu. Orangnya itu pinter, tukang kayu. Jadi buat ini bisa, buat ini bisa, buat lemari bisa. Lalu menawarkan jasa, ya Rasulullah, nek jenengan ngersakake kula damelake mimbar. Saya buatkan mimbar. Pun disetujui kalih Rasulullah. Dibuatlah mimbar untuk mengganti napa? Pohon kurma tadi. Pelepah kurma, pohon kurma. Mulailah Rasulullah berkhutbah di atas mimbar. Dengan kehadiran ratusan sahabat saat itu. Di tengah-tengah ada rintihan suara tangisan. Dari mana? Dari pohon kurma. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Rintihan tangisan mengguguk-guguk merasa ketinggalan. Dicari dari mana suara, dari fulan-fulana, dari fulan-fulan, enggak ada. Ternyata didengar, dipatusi, ternyata keluar dari apa? Pohon kurma ini merintih, menangis. Kenapa? Karena merasa dijauhi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki kurma, pelepah kurma, pohon kurma yang tidak punya hati dan perasaan. Tapi karena sering-seringnya dinaiki oleh Rasulullah, disandarkan oleh Rasulullah menyandarkan dirinya kepadanya, perasaannya hidup, perasaan hidup. Seakan-akan punya roh. Sehingga menangis, merintih karena merasa terpisah, padahal itu di dalam masjid. Makanya Imam Hasan Basri kalau khutbah naik mimbar nangis, Pak. Imam Hasan Basri kalau khutbah naik mimbar nangis. Kenapa nangis, wahai Imam? Ini dulu mimbar semacam ini nangis di zaman Rasulullah. Kita, kata Imam Hasan Basri, yang punya hati, yang punya pikiran, yang punya perasaan, kenapa enggak nangis ketika ketinggalan jamaah? Kenapa enggak nangis ketika enggak bisa duha, enggak bisa tahajud, enggak bisa kumpul untuk zikir dan menghadiri pengajian? Nangis ini wis gak ada duit lagi nangis, gak iso tuku mobil lagi nangis. Nangis kelas rendah, Pak. Nangis kelas rendah niki nangis level tinggi. Nangis karena cinta kepada Allah, nangis karena cinta kepada akhirat, dan nangis karena rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lanjut cerita, ketika Rasulullah mendengar tangisan dari pelepah pohon kurma tersebut, turun Rasulullah digendong, Pak. Allahumma shalli ala Muhammad. Seakan-akan kita mengatakan, ya Rasulullah, laopo diopeni ya Rasulullah, itu hanya sepotong pohon saja diopeni, gak usah diperhatiake, lanjutkan tugas jenengan. Tapi Rasulullah turun dari mimbar gendong apa? Direm-rem, dilus-lus, cek menang. Kata Rasulullah dalam hadisnya, laulam adummahu labaka ila yaumil qiyamah. Kalau aku tidak gendong, ngepuk-ngepuk, dia akan nangis sampai hari kiamat. Orang-orang dulu kalau sudah nangis karena Allah, kadang-kadang sampai buta, Pak. Kadang-kadang sampai mengeluarkan yang namanya apa? Darah, bukan lagi air. Tapi tangisan karena kerinduan, bukan kesedihan. Gak ada orang yang ingat kepada Allah Ta'ala sedih. Orang yang sedih, orang yang putus dari Allah. Orang yang sedih, orang yang gak mengenal Allah. Tapi kalau orang rindu dengan Allah, tangisannya adalah tangisan daripada kebahagiaan. Dipopong kalian Rasulullah niki pelepah kurma. Lalu dikasih pilihan, kumpul aku ning donya tok apa kumpul aku ning akhirat nanti di surga. Ngoten. Pelepah, kumpul aku ning donya tok atau kumpul aku nanti di akhirat? Pengen kumpul aku di dunia saja, tetap tak pakai, tapi setelah itu jangan berharap untuk aku ikut, kamu ikut di surga. Fakhtaral jidh,
pohon kurma ini memilih ingin bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kelak nanti di Firdausul A'la. Pohon kurma yang tidak sholat, tidak puasa, yang bukan mukallaf, yang tidak punya akal, tidak punya hati, tidak punya perasaan, bisa melebu Firdausul A'la. Ya napa jenengan kalih kula, amin. Ya napa jenengan kalih kula, ya napa tiang muslim, tiang mukmin yang selalu cinta dengan Allah dan Rasulnya dilampiaskan dengan apa? Kullu mudda'in mumtahan. Setiap orang cinta harus ada bukti. Betul. Cinta kok nggak ada bukti, ngebosi aja enggak, ya udah mungkin cinta. Bagaimana cara melampiaskan kalau betul-betul aku cinta kalian Allah, aku cinta kalian Rasulullah? Di antaranya yaitu melakukan apa-apa yang dicintai oleh Allah dan melakukan apa-apa yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan melalui majelis sholawat ini kula kalih panjenengan mendapatkan kedekatan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita insyaallah dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita semuanya insyaallah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu pilih mengki ada sesi tanya jawab karena isyraq belum masuk. Napa sampai jam 8 nih? Jenengan enak